Bagaimana kabar adik-adik? Semua sehat dan bersuka cita? Ya, puji nama Tuhan, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih bisa bangun, masih bisa beraktivitas, dan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menikmati sekolah minggu. Adik-adik, tetap semangat ya. Baik, mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Adik-adik, yuk mari kita minta bimbingan kepada Tuhan di dalam doa agar sekolah minggu kita dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Kami boleh kembali bersatu, bersehati untuk menikmati sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu, kami mau belajar firman-Mu, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ampuni Bapa setiap dosa, kenakalan, dan kesalahan yang kami perbuat. Biarlah sukacita-Mu tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami, berikan kami konsentrasi yang baik agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini untuk belajar pelajaran yang ke-9 yang berjudul Baptisan adalah Dasar. Diambil dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar banyak ya tentang baptisan, bagaimana kita menghargai baptisan, mengapa saya harus percaya, kemudian mengapa baptisan itu penting, siapa pemimpin baptisan itu. Nah, hari ini kita belajar baptisan adalah dasar. Nah, Tante mau tanya, masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus yang dibaptis pada waktu Yesus baptis? Ingat ya, siapa yang membaptiskan Yesus pada saat itu? Ya, Yohanes Pembaptis. Masih ingat ya? Pada waktu itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Kudus turun di atasnya, di atas Yesus berupa burung merpati. Nah, mengapa kita dibaptiskan? Kapan kita dibaptiskan? Ya, kita dibaptis di saat kita sudah meyakini benar-benar bahwa Yesus adalah
juru selamat bagi kita, yang menyelamatkan kita. Kita percaya itu, kemudian kita sudah berbalik, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Contohnya, perbuatan yang tidak baik. Contohnya, kalau kita sekolah minggu, biasanya kita kan memberi persembahan. Kalau dulu, sebelum kita percaya, pasti persembahannya buat aku aja, nanti buat jajan. Atau pulangnya saya mampir ke toko roti. Seperti itu, menggunakan persembahan untuk kesenangan kita sendiri. Tetapi setelah kita percaya, Roh Kudus akan menuntun kita. Oh, ini uang persembahan yang harus saya persembahkan kepada Tuhan. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh lagi, kalau dulu sebelum kita percaya, kita masih suka berbuat yang tidak baik. Kalau di sekolah pada waktu ulangan, kita mencontek, ya. Nah, tapi setelah kita percaya, Roh Kudus yang menolong kita jadi tahu, oh, menyontek itu tidak baik. Mencontek tidak baik, saya tidak akan melakukannya. Nah, itu contohnya. Dan di saat kita sudah meyakini benar-benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita siap untuk dibaptiskan. Nah, di saat itulah kita boleh memberi diri kita untuk dibaptiskan. Karena apa? Baptisan adalah dasar. Baptisan harus dilakukan oleh orang yang sudah percaya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, untuk membuktikan kepada banyak orang bahwa kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus pada waktu itu dibaptiskan di hadapan banyak orang. Di sekeliling itu banyak orang yang menyaksikan Yesus dibaptis. Nah, kita pun juga seperti itu, membuktikan bahwa kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, kemudian kita berbalik kepada Tuhan Yesus, berbalik kepada tuntunan Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan hal baik, untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi baptisan penting ya, adalah dasar kehidupan rohani kita, menandakan juga bahwa kita sudah lebih dewasa secara rohani. Rohani kita bertumbuh. Nah, seperti itu. Itu dia pelajaran kita hari ini. Jadi baptisan itu adalah dasar iman kita, menunjukkan bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 4a. Boleh dibaca bersama-sama ya di kertas ini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Ibrani 6 ayat 4a. Nah, kemudian setelah itu anak-anak boleh mengerjakan tugasnya. Nih, yang ada di lembar sini, lembar dalam. Tulis dan doakan nama-nama orang terdekatmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita doakan mereka suatu saat mereka menjadi percaya seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya, halo adik-adik. Selamat pagi. Kita sudah belajar ya pelajaran pada pagi hari ini. Jangan dilupakan, tapi diingat supaya kamu semakin hari semakin menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke, mari sebelum kita mengakhiri, kita bersatu dalam doa. Lipat tanganmu, tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami semua boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Berilah kami kemampuan Tuhan, supaya kami bisa selalu mengingat, bahkan menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mengandalkan dan mengingat akan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya, tetap semangat, dan kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Dadah.